Okay, hi everyone. How's it going? How are you all? I hope everyone is fine and everything is okay. Welcome back. Welcome to week 7 of Written Integrated English. And this week, we're going to be talking about issues, local issues, national issues, how to find your topic that you will actually talk about, write about in your opinion essay. Okay, I hope the topics that you will take is actually local, but it is also up to you if you want to take national topic. And here are some of the examples of the sources that you may take as an example. Like you can actually visit these websites to read examples of opinion essays. Read a lot of examples. The more the better, ya. Jadi bisa cari, baca contoh-contoh opinion essay di website-website ini. Bisa Jakarta Post, ini itu berita Indonesia tapi berbahasa Inggris. Bisa The Conversation, bisa cari The Conversation terus ketik Indonesia, dia ada versi Indonesianya, maksudnya topiknya Indonesia tapi tulisannya bahasa Inggris, ya. The Conversation ini juga bagus dan kebanyakan penulisnya adalah akademisi. Kemudian untuk media-media mainstream kita punya Kompas yang sudah sangat terkenal, kita juga punya Tempo dan lain-lain sebagainya. Ada juga media luar, tapi ada versi Indonesianya. BBC, kalau tahu BBC itu yang dari UK. Kalau CNN itu dari US. Kita sekarang punya CNN Indonesia, kita punya BBC Indonesia, ya kan? Terus yang paling lokal sekali kita punya Mulut Pos. Uh, versi korannya ada, versi websitenya juga ada, dan banyak sekali juga website-website berita lokal yang semakin hari saya lihat semakin banyak. Jadi terserah teman-teman. Ini hanya beberapa saran dari saya. Some of my recommendation for you to read the examples, a lot of examples of opinion essay, ya. Oke, how to find your topic. Karena sekali lagi saya ingatkan, final product dari mata kuliah ini adalah menuliskan opinion essay. Jadi saya harap mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa mencari topik dan mungkin sudah bisa drafting, sudah bisa nulis-nulis kasar begitu, sudah bisa coret-coret, ya. Dan bagaimana cara mencari topik? How to find your topic? First, it can come from your interest, dari minat kamu, ya. Apa yang bikin kamu tertarik? Jadi ketertarikan kamu tentang hal-hal tertentu itu kamu bisa jadikan topik. Your curiosity, rasa penasaran kamu, apa topik yang selalu bikin kamu penasaran, itu mungkin bisa jadi topik yang akan kamu tuliskan di tugas akhir nanti untuk kebanyakan essay. Dan your concerns, apa yang kamu benar-benar pedulikan, ya. Sekarang kita lihat sedikit contoh struktur dari essay, dan sepertinya ini juga bisa masuk untuk opinion essay, karena opinion essay itu simple, intro, body, dan conclusion. I took this example from Scribr. The three parts of makeup essays are described in the table below. Yeah, and in the introduction, you can actually present your topic and provide background, and then give your thesis statement. Apa itu thesis statement? Nanti saya bakal obrolin di slide selanjutnya. And then body, core argument and analysis, present evidence, one main point per paragraph, each paragraph with a topic sentence, all paragraph relate to your thesis. And then conclusion, isinya adalah ties together your main point and shows why your argument actually matters. Oke, sekarang kita bicara tentang thesis statement. Jadi dalam penulisan esai itu, dalam penulisan esai itu ada hal yang penting yang harus diketahui, yaitu thesis statement. Thesis statement itu kayak dia bisa mewakili keseluruhan essay. Jadi apa yang akan dituliskan dalam essay itu ada di thesis statement. Dan thesis statement itu ada di paragraf paling pertama dan dia ada di biasanya kalimat paling terakhir dari paragraf pertama. Jadi kalau film ini semacam trailernya. Jadi teman-teman
harus paham dan bisa nanti praktek saat nulis memikirkan tesis statementnya. Jadi dalam essay ini saya akan ngobrolin tentang bla bla bla. Kita lihat contohnya deh. The spread of the internet has a world-changing effect, not least on the world of education. The use of internet in academic contexts and among young people more generally is hotly debated. For many who did not grow up with this technology, its effects seem alarming and potentially harmful. This concern, while understandable, is misguided. The negative of internet use are outweighed by its many benefits for education. The internet facilitates the internet facilitates easier access to information, exposure to different perspectives, and a flexible learning environment for both students and teachers. Jadi kita lihat di sini yang digaris bawahi, yang underline ini adalah tesis statementnya. Jadi kita bisa tebak nanti esainya bakalan ngobrolin ini. Jadi walaupun ada sisi negatif dan positifnya, tapi dia percaya, si penulis percaya, negatif outweigh the positif. Jadi si negatifnya bakalan lebih berat daripada si positif. Jadi kita bakalan ekspektasi kita adalah esainya bakalan membahas lebih banyak negatifnya, walaupun ada positifnya. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh dari topik sentence. Oke, kita lihat dulu dari atas. Write a thesis statement. Kedua, baru write topic sentence. The first step to developing your topic sentence is to make sure you have a strong thesis statement. Thesis statement sums up the purpose and argument of the whole paper. Food is an increasingly urgent environmental issue, and to reduce humans' impact on the planet, it is necessary to change global patterns of food productions and consumptions. Ini tesis statementnya. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah kalimat terakhir dari paragraf pertama dari esai yang si penulis ini sedang susun. Oke? Step 2, make an essay outline and draft topic sentence. Nanti saya juga akan kasih lihat contoh outline. Next, you should make an outline of your essay structure, blending and what you want to say in each paragraph, and what evidence you will use. At this stage, you can draft a topic sentence that sums up the main point you want to make in each paragraph. The topic sentence should be more specific than the thesis statement, but always clearly related to it. Research has consistently shown that the meat industry has a significant environmental impact. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah topik sentence dari salah satu paragraf. Jadi kalau thesis statement adalah kalimat terakhir di paragraf pertama, kalau topik sentence adalah satu kalimat inti di setiap paragraf. Jadi paragraf itu tentang apa, itu bakalan kelihatan di topik sentence. Jadi di sini kita bisa lihat kenapa thesis statement dan topik sentence itu penting, supaya si penulisnya bisa fokus, supaya tidak kesana kemari terlalu banyak pembahasan yang justru bakalan tidak fokus dan tidak tahu arahnya kemana, gitu ya. Jadi thesis statement harus berhubungan dengan topik sentence dan mereka berdua penting supaya menjaga fokus dari si penulis. Sekarang outline, kita lihat outline. Outline itu seperti apa ya? Seperti kerangka deh. Jadi sebelum kita menulis esai, kita mau nulis dulu poin per poin apa yang akan kita bahas. Kita bisa lihat di sini, intronya di atas, konklusinya di bawah, dan dia pakai 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin di sini. Ya, kita bisa bilang mungkin ada 4 paragraf di sini, jadi dia punya 4 body paragraf. Paragraf satunya tentang dangers of meatless, I'm sorry, dan bahasanya tentang 3 hal ini. Oke, yang kedua tentang ini, ketiga tentang specific cases not related immunization debate, dan keempat tentang measles and other diseases. Jadi bisa, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi hanya sebagai contoh, nanti kalau bikin outline bisa versi masing-masing. Tapi intinya outline itu dia bisa jadi peta buat menuliskan esai. Jadi tahu setiap paragraf itu, setiap bagian itu ide-ide poinnya apa, main idenya itu apa. Itu ya.
Jadi sebelum kita tulis, kita bikin dulu outline-nya. Oke, sekarang tugas. Em, karena saya sudah bilang tadi, saya harap sekarang sudah bisa cari-cari topik dan juga bisa mulai drafting, mulai nulis-nulis, menulis kasar. Jadi untuk tugas, saya kasih deadline-nya kumpul hari Minggu ini, jam 23.59 PM, tengah malam. Jadi hari Minggu ya, 20 Oktober. Apa yang harus dilakukan? Find your topic and send email to I email here, ya, about your three proposed topics. Nah, ngapain tuh? Explain this topic in 100 words about why you want to write about the topic. Jadi topik A apa, terus jelaskan 100 kata kenapa ingin memilih topik itu. Topik kedua apa, jelaskan lagi 100 kata. Topik ketiga apa, jelaskan lagi 1 kata. Kenapa saya minta 3? Supaya nanti teman-teman punya banyak opsi. Jadi mungkin saat menuliskan tentang si opsi topik pertama dan agak blank, agak stuck, teman-teman mungkin bisa coba ganti ke topik kedua dan mungkin itu lebih enak ditulis. Jadi di sini saya hanya kasih opsi lebih supaya teman-teman bisa lebih fleksibel. Kalau cuma kasih satu opsi topik dan maksa itu, dan kalau memang stuck di situ bakalan susah, ya kan? Jadi persiapkan saja 3 topik supaya nanti bisa dilihat topik mana sebenarnya yang paling teman-teman suka dan paling teman-teman nyaman buat tulis sebagai opinion essay. Oke, oke, ini is the syllabus. Um, and then don't forget to write a comment. Seperti biasa, komen refleksi teman-teman setelah menonton ini 100 kata minimal di komentar, dan juga mungkin respon ke salah satu teman, ya, respon ke salah satu komentar teman lain supaya lebih interaktif. Jadi tugasnya satu, kasih komentar. Yang kedua, respon ke komentar teman. Pilih salah satu saja. Oke? And that's all for week 7. Thank you all for coming in and joining in virtually. And I will see you next time.